Risiko tidak bisa dihindari, tapi dapat dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya, Nurmafira Putri Safruddin dari kelas A, Nurlinda dari kelas A, Marianti dari kelas B, Andriani binti Tamrin dari kelas B, Nur Hikmah Hamka dari kelas C, dan Sang Sinar dari kelas D. Halo guys, pada video kemarin kita telah membahas tentang tabel analisis risiko dan evaluasi. Maka hari ini kita akan membahas tentang triks treatment atau perlakuan risiko. Nah, pada tabel ini terdapat dua garis guys, di mana vertikal dan horizontal. Vertikal ini disebut dengan probabilitas, sedangkan garis horizontalnya itu disebut dengan dampak. Maka dari itu, mari kita beralih ke R1. R1 itu adalah resiko 1. R1 itu probabilitasnya itu 5, sedangkan dampaknya itu 4. R2 probabilitasnya 3 dan dampaknya 4. R3 probabilitasnya 1, dampaknya 5. R4 probabilitasnya 4, dampaknya 2. R5 probabilitasnya 3, dampaknya 3. R6 probabilitasnya 4, dampaknya 3. Sedangkan yang 7 probabilitasnya 1, dampaknya 3. Pada tabel matriks resiko mengelompokkan berdasarkan 4 tingkatan. Yang pertama yaitu extreme level resiko. Extreme level resiko ini atau resiko 1 yang berwarna merah ini termasuk dalam kategori level resiko yang sangat ekstrim atau sangat besar. Yang kedua yaitu high level resiko. Pada high level resiko ini yaitu resiko 6, resiko 2 yang berwarna orange. Tingkatan pada level resiko 6 ini termasuk dalam kategori level resiko yang besar. Sedangkan pada tingkatan level resiko 2 ini termasuk dalam kategori level resiko yang substansial. Yang ketiga yaitu medium level resiko. Pada medium level resiko ini yaitu resiko 4, resiko 5, dan juga resiko 3 yang mana berwarna kuning, di mana pada level resiko 4 ini termasuk dalam kategori level resiko yang besar, sedangkan pada level tingkatan resiko 5 itu termasuk dalam kategori level resiko yang substansial, dan pada tingkatan level resiko 3 adalah termasuk dalam kategori level resiko yang kecil. Nah, selanjutnya resiko keempat. Resiko keempat ini berada di tingkat probabilitas keempat dan dampaknya berada di tingkat kedua, minor. Tingkat resiko ini berada di tingkat medium. Dan resiko ini cukup sering terjadi, tetapi dampaknya relatif rendah terhadap sistem atau proses. Selanjutnya, resiko kelima. Resiko kelima ini berada di tingkatan probabilitas ketiga dan dampaknya juga berada di tingkatan ketiga, moderat. Tingkat resiko ini berada di medium dan memiliki kemungkinan akan terjadi, dan dampaknya juga sama-sama di moderat. Selanjutnya, resiko keenam. Resiko keenam ini berada di tingkat probabilitas keempat dan dampaknya berada di tingkatan ketiga, moderat. Resiko ini berada di tingkatan medium high, atau resiko ini cukup sering terjadi dan berdampak sedang. Dan resiko yang terakhir yaitu resiko ketujuh. Resiko ketujuh ini berada di tingkat probabilitas ke-1 dan dampaknya juga berada di tingkatan ketiga. Tingkat resiko ini berada di tingkatan paling rendah dan jarang terjadi, dan dampaknya juga tidak terlalu besar dan dapat diterima. Jadi sekarang saya akan membahas terkait dengan tabel dari risk treatment atau perlakuan risiko. Jadi tabel ini berisi nomor, kemudian ada juga masalah, treatment, dan juga penyelesaiannya. Oke, jadi kita bahas satu-satu. Pada risiko pertama, atau yang seringkali disingkat dengan R1, ini masalahnya yaitu
pihak dari des industri ini masih ketergantungan dengan tenaga penjahit. Untuk treatmentnya sendiri yaitu acceptance, dan menurut dari owner dari des industri tersebut, ia menyadari dan juga menerima resiko dari ketergantungan pada tenaga penjahit tersebut, dikarenakan ini merupakan risiko yang tidak dapat dihindari. Kemudian untuk risiko yang kedua atau seringkali disingkat dengan R2, adapun masalahnya yaitu kesalahan di dalam produksi. Nah, untuk kesalahan dalam produksi ini treatmentnya yaitu reduction, dan penyelesaiannya yaitu pihak dari des industri bisa lebih teliti lagi dan bisa koordinasi sebelumnya atau koordinasi kembali dengan pelanggan supaya tidak terjadi lagi yang namanya miskomunikasi, sehingga risiko tersebut bisa diminimalisir. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai risk treatment atau perlakuan masalah bagian R3 sampai dengan R5, di mana R3 sendiri itu atau resiko ketiga yaitu resiko keuangan piutang tak terlagi. Nah, untuk jenis perlakuan atau treatmentnya itu avoidance atau penghindaran, di mana des industries ini memilih menghindari penyebab resiko dengan cara mengubah sistem pembayarannya. Jadi mereka tidak akan memproses pesanan sebelum pelanggan membayar lunas atau memberikan uang muka terlebih dahulu. Selanjutnya ada resiko keempat, yaitu ketergantungan pada supplier bahan. Nah, di sini jenis perlakuannya adalah transfer atau pemindahan resiko. Jadi pemilik des industries ini memilih untuk memindahkan sebagian risiko ke pihak lain. Jadi maksudnya mereka mencari atau bekerja sama dengan supplier lain sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada satu supplier saja. Selanjutnya R5 atau risiko kelima ada keterlambatan penjahit luar, di mana jenis perlakuannya adalah acceptance atau penerimaan risiko. Karena seperti yang kita tahu bahwa keadaan seperti ini adalah keadaan di mana itu di luar kendali si pemilik, karena penjahit luar ini bekerja di luar pengawasan pemilik secara langsung. Oke, selanjutnya ada R6 atau risiko 6, yaitu ketidakpastian kualitas dari penjahit luar. Treatmentnya yaitu reduction atau pengurangan risiko. Jadi, kalau ada hasil jahitan dari penjahit luar yang kualitasnya itu kurang baik, itu akan dikembalikan lagi ke penjahit tersebut untuk diperbaiki. Tujuannya supaya hasil akhirnya itu tetap sesuai standar yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada R7 atau risiko 7, yaitu gangguan listrik. Treatmentnya yaitu acceptance, artinya risiko ini diterima karena memang sulit dihindari. Pemilik usaha menyadari kalau gangguan listrik jarang terjadi dan dampaknya itu tidak terlalu besar, hanya menyebabkan proses produksi tertunda selama beberapa jam saja.